waktu itu ke Pak Bambang Sudibyo, kita adakan seminar ada orang Indonesia yang bicara, tapi yang berikutnya pembicaranya sudah pembicara sponsor. Ya, kemudian saya sebagai orang di balik layar di situ, tetapi di luar layar saya ternyata Pak Rektor UGM berhalangan, jadi saya juga sebagai peserta, tapi juga sebagai pendesain acara. Nah, akhirnya jadi Scopus itu kemudian oleh Menteri selanjutnya dianggap itu sebagai jiwanya pendidikan. Salahnya di situ. Kesalahannya terjadi pada waktu mendewakan Scopus. Scopus itu yang perankingan indeks saja. Tapi waktu dijadikan sebagai alat untuk mengukur, nah itu sudah kacau. Di Amerika tidak dikenal. Jadi di Amerika itu yang namanya Scopus nggak tahu orang. Jadi saya berbicara Scopus di Las Vegas, nggak pada ngerti Scopus itu apa. Tapi begitu cerita di Indonesia, di Asia, web saya enggak, mereka enggak. Jadi itu hanya kedaerahan. Nah, Scopus itu betul-betul masuk ke ranah bahasanya bebas, itu juga di sampai segitu. Yang penting income. Itu. Yang harus kita penulisnya. Ya, kalau penulisnya kan nggak dibayar, masuk di situ. Nah, saya udah baik. Iya, yang Dunia pendidikan itu ya seperti itu. Ada dunia pendidikan itu adalah ada daerah basah, ada daerah kering. Peneliti itu daerah kering, dapatnya nggak seberapa. Pengalaman dosen itu kan meneliti sedikit dapatnya, nggak ada yang besar sekali. Tapi begitu masuk di publishing itu jadi bisnis. Yang namanya disertasi di Amerika, kalau di perguruan tinggi itu free, benar-benar free. Tapi harus tanda tangan, serahkan ke ProQuest, dan itu beli. Jadi disertasi saya itu bisa dibeli di ProQuest, tapi bisa free kalau downloadnya dari perguruan tinggi. Tetap dijual. Jadi orang Indonesia membeli melanggan disertasinya ProQuest itu rugi sebenarnya, karena itu sudah ada gratisan yang misalnya gitu. Nah, itu pengetahuan yang diajarkan juga di perpustakaan. Itu kita downloadnya gratis. Jadi nanti kita perlu workshop per mata kuliah. Di Skyhub aja. Isinya itu apa itu? Jadi sampai ke situ maksudnya itu. Jadi pendidikan perpustakaan itu bukan sekedar menata buku, klasifikasi kategorisasi, tapi sebenarnya lahannya luar biasa kalau mau dimasuki ke situ. Apalagi kalau kita buka S2 ya. Nah, tantangan itu tuh. Pak Yudi, mau berani nggak buat S2 perpus Pak Yudi? Maka dekan akademik itu Pak. Wis kawangi. Oh, kita siapkan dalam 3 tahun misalnya kita siapkan di situ mengarah ke itu akan menghasilkan sesuatu. Enggak optimis banget. Monggo. Satu lagi, monggo Pak. Mohon maaf. Oke, silakan Pak. Pengalaman di Dinas Perpustakaan Provinsi Pak. Kita kan saat ini ada indikator yang mungkin faedah yang seruan juga itu tentang preservasi itu tadi yang lahan basah yang luar biasa. Nah, ada harus pengelolaan naskah kuno itu yang luar biasanya. Di perpustakaan selama ini tidak ada pelajaran naskah pernaskahan, filolog, alih media, terus preservasinya sendiri itu nggak muncul tersendiri. Nah, itu kita begitu ada indikator pengelolaan naskah kuno, kita bahkan ini harus nyari beberapa penulisan naskahnya, terus alih medianya, preservasinya itu termasuk kalau preservasi memang dari pelajaran dari dulu sudah ada, tapi tenaganya SDM sudah pensiun semua di sana. Jadi sudah nggak ada kan yang bisa preservasi di sana. Itu. Pak, ini ranahnya Pak Ida tadi bagian. Ya, itu usulannya dari sana. Nah, itu nanti yang diharapkan juga di perpustakaan, jurusan perpustakaan itu ada materi yang berhubungan dengan itu. Karena sekarang sudah terutama di Jawa Timur, Bu Kofifa minta harus ada pameran yang berhubungan dengan naskah kuno ulama. Kemarin sudah dijalani, dilihat itu. Itu yang jadi kita pabakan untuk mencari SDM yang berkaitan dengan itu. Mungkin usulan gimana bisa dimasukkan di pendidikan itu. Ada satu lagi calon pelayan Pak, berarti Pak bisa masuk ke provinsi ini. Silakan Pak Ida.
saya tidak terlalu banyak preservasi ya. Preservasi yang sekarang dipegang anak saya. Yang di Fukuoka. Jadi di Fukuoka dia sekarang barusan dapat undangan dari UNESCO karena dia dianggap sebagai orang yang tahu tentang preservasi. Jadi dia akan berbicara di Bangkok. Barusan pulang dari Hanoi. Itu Pulangnya ke putra yang S3 atau yang di sedang Bapak S3. Oh, yang sedang S3. Nah itu dia dulu sampai menganalisis preservasi kuburan di mana di Australia itu dia analisis gitu. Sampai seperti itu yang dia lakukan kan dia senang di barang-barang lawas itu. Lawas itu lebih dari kuno, lebih dari lama. Kalau lama itu belum lama. Kalau lawas itu lebih dari lama. Nah itu. Jadi itu yang dilakukan. Nah preservasi itu bisa bermacam-macam. Ada digital preservation juga. Orang melihat PDF itu segala-galanya. Enggak, PDF itu akan habis juga. Nanti akan ganti juga. Nah itu juga kita antisipasi. Ada kalau di Amerika namanya kurasi digital. Digital curation itu bisa dimasukkan sebagai mata kuliah yang penting juga sekarang. MS Word 97 dibaca MS Word 2021 udah berbeda lagi. Nah itu termasuk bagian yang perlu diajarkan. Tapi preservasi barang lawas tadi itu juga membutuhkan bahan kimianya seperti apa, alat-alatnya seperti apa. Nah di Jerman itu sempat saya waktu jadi sistem profesor di situ. Nah saya sempat ke S2 khusus preservasi. Itu sampai mumi aja di preservasi di situ. Jadi koleksi lukisan itu sudah warnanya sudah kuning, sudah sobek-sobek gitu. Itu dipreservasi di situ jadi utuh kembali putih. Sampai seperti itu. Jadi preservasi di Jerman itu sampai S2. Ada program studi khusus preservasi. Nah, sampai ke situ. Jadi di Jerman atau di Eropa pada umumnya itu preservasi barang langka itu betul-betul luar biasa. Nah, kita itu masih sangat sederhana. Kita enggak Preservasi di dalam pendidikan kita enggak ke situ. Cuman ya. Di sini masih keris yang dipreservasi. Nah, itu. Sementara barang-barang itu, barang-barang seperti lukisan itu kalau bisa kita punya mata kuliah itu preservasinya sampai ke situ. Barang sudah sobek jadi utuh kembali misalnya. Itu akan jadi panutan program studi panutan seluruh Indonesia. Semua mulai prodi yang lain cukup. Bisa jadi seperti itu. Kita pikirkan di situ sambil dipromosikan bahwa preservasi. Contoh lain itu di Kuala Lumpur itu kemarin saya sempat sebelum jadi dan sampai sudah jadi galeri kendi. Hanya kendi aja di sana itu kita itu nggak memperhatikan yang namanya kendi itu nggak diperhatikan di Kuala Lumpur itu galeri kendi itu luar biasa sekali. Yang paling tua itu dari Palembang itu rata-rata dari Indonesia. Tapi yang nyimpen itu Malaysia di Kuala Lumpur. Itu galeri hanya kendi aja. Jadi ini tahun berapa, ini tahun berapa. Yang lebih mengerikan kuratornya itu orang Indonesia yang bekerja di sana. Nah ini contoh. Contoh lain di Perpustakaan Nasional Singapura, uang koin Majapahit itu ada di Perpustakaan Nasional Singapura, bukan di Indonesia. Uang koin zaman Sultan Iskandar Muda itu disimpan di Perpustakaan Nasional Singapura, bukan di Indonesia. Indonesia di UC Library ya, itu kan juga ada pameran-pameran ya Pak. Nah, UC Library itu banyak. Ya itu, jadi pendidikan kita juga harus tahu bahwa koleksi perpustakaan tidak hanya buku, tapi juga sampai ke barang-barang seperti itu. Jadi termasuk kalau di Jerman tadi mumi aja dikurasi di situ, dipreservasi. Di Ubaya juga ada. Jadi seperti itu. Karena ini candi-candi gambarnya, jadi kepikiran juga orang-orang yang hidup di Jerman candi itu seperti apa. Nanti kan disimpan di perpustakaan, luar biasa juga. Nah gitu. Jadi preservasi tadi dengan bahan kimia seperti apa? Iya, bahan kimia Bang. Nah, perlu dikirim Ibu Ketua Prodi ke Jerman. Sekolah khusus. Sekolah